Ya. Pelajaran seberapa jam. Pelajaran yang kita ambil adalah kita sering kita lakukan mayoritas di Indonesia yang ikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Ini jarang sekali saya terangkan karena termasuk adalah di dalam sholat, termasuk adalah sunnah. Artinya sunat muakkad. Ini yang dikatakan adalah di dalam sholat ada doa. Ya, ini pasti banyak pertanyaan. Ada doa di dalam sholat yang luar biasa, asal usulnya luar biasa juga. Kenapa mayoritas Indonesia yang menganut mazhab Imam Syafi'i kalau sholat pakai kunut? Ada kunut biasa, ada kunut nazilah. Jadi ada sejarah dan kisah yang luar biasa. Apa dan tujuan maksud kunut itu? Nah ini kebanyakan. Saya sendiri yang setiap hari sholat kunut kadang-kadang bener kan? Pas 2 rakaat yang terakhir setelah ruku terus tidak kunut yang terakhir itu kadang-kadang apalagi pas lagi sholat ngingat goreng tempe lupa lagi. Bener gak? Bener, jujur saja. Wah ini jangan kosong gitu maksudnya. Betul. Nah kalau sudah seperti itu aku yakin, karena saya juga ngelakuin gak khusyuk bang. Kalau lagi sholat ada aja gangguannya, benar. Bapak-bapak aja ya gak punya tanggungan sholat khusyuk, masih kadang-kadang ingat yang lain, apalagi aku yakin. Apalagi bang warung. Apalagi punya warung. Apalagi punya warung. Ya, lupa. Sampai lupa gajah banget di musol di pasar. Biasanya maghrib tuh yang Aduh kegiatan yang biasa lah. Yang ini termasuk adalah sunat muakkad. Sebelum jadi kunut harus dilakukan menurut Imam Syafi'i dan Maliki. Tapi ada orang Indonesia yang biasa kunut ngimami di Mekah, kunut gak? Enggak kunut. Dan Imam Syafi'i mengimami di kalangan Abu Hanifah yang tidak pakai kunut. Beliau nggak kunut karena apa? Menyesuaikan kondisinya. Situ ada kondisi di situ. Abu Hanifah nggak pakai kunut, Imam Syafi'i pakai kunut. Terus Abu Hanifah ngimami di kalangan Imam Syafi'i pakai kunut. Artinya semua itu bagus, menyesuaikan di antara lain dengan sama yang lain. Jangan kuku mentang-mentang kunut di kalangan Hanifah kunut, padahal dia kalangan tidak kunut. Betul bu? Terus mentang-mentang nggak kunut kiri kalangan Imam Syafi'i nggak kunut. Jadi imam yang tahu seluk-beluknya makmum artinya pintar. Jadi kalau di kalangan kunut ya kunut, di kalangan tidak ya tidak. Bukan berarti acak-acak enggak. Itu imam seperti itu. makanya ada kunut. Jangan lama. Ya. Di sini adalah mengadakan kunut. Kunut tersebut, ya, kunut tersebut itu sering lupa. Benar nggak bu? Kunut sampai selesai belum tentu ada tambahnya di tafkil bala. Itu termasuk nazilah. Ada yang kunutnya enggak semuanya cuma nazilah aja boleh. Ini luar biasa ini kunut ini. Di dalam kunut mengatakan, saya yakin jamaah sini ada yang kunutnya enggak sempurna. Banyak. Karena apa? Misalnya doa di situ ada kunut namanya doa, ada kunut namanya pujian. Contoh, Allahumma dini fiman imam wa afini fiman wa tawallani fiman wa barik li fiman wa qini syarra ma qadar. Terus ketika ini dia Baru kita amin tuh, baru kita amin.
imam sampai situ kalau berjamaah tuh Pak Ustaz Nah. bilanginnya gitu, kalau berjamaah imam sampai situ berhenti, kita tinggal amum yang lanjutin. Ini kenapa bilanginnya? Kita kan lanjutin kan? Ini selesai deh. Saya mau tanya-tanya. Belum selesai dulu. Selesai. Ya. Pertanyaannya bagaimana ini cara Ustadz Miftah? Pertanyaannya segitu kan. Kenapa udah wabarin fima terus berhenti? Pak. Hah? Watawan. Iya, semua jual dewek-dewek. Barifin cuma apa ini? Nah itu yang kadang-kadang tidak bisa. Betul kan? Udah sampai situ karena ngikutin imam. Allahumma dini. Iman. Kalau imam dina ya, Allahumma dina fiman wa fina fiman wa tawallana fiman wa barik lana fiman wa qina bis syarri ma qad Kenapa seperti itu? Ibu tahu jamaah? Tahu? Kunut itu ada yang namanya doa sampai 5. Al-Madinah fi mandate doa. Setelah wartawan yang belakang itu yang berhenti, itu namanya pujian. Maka kenapa nggak dibaca kencang? Dibaca siri, karena itu adalah puji. Yang doa adalah Allahumma dina fiman satu, wa fina fiman, wa tawallana fiman, wa barik lana fiman, wa qina bi fadlika syarra ma. Lah itu pun cuman aminin doang, nggak mau. Mentang-mentang subuh, amin apa? Nah itu yang benar. Amin. Allahumma dina fiman hadait, amin. Itu. Lah kalau udah terus tengah-tengah yang berhenti itu, ya udah terus sendiri. Lah itu yang kadang-kadang tidak bisa. Itu pun ada terusannya. Sebelum sholawat ada namanya doa apa? Tolak kan? Allahumma syif'ana minal bala'i. Tuh. Buangkan dari belakang bala, hilangkan dari segala bala. Minal bala'i wal waba'i wal munkar wal amrodi wal husni wal fitan wal syayatin wal daini wal utang juga disebutin. Wal daini wal kohti, kekurangan. Wasyada itu malayasibun. Itu sebelum masuk lama. Itu sampai situ yang doanya kita harus baca dah kencang. Ini yang mengandung arti luar biasa para jamaah. Allahumma dina fiman, ya Allah berikanlah saya petunjuk seperti Allah yang menunjukkan kepada kita. Wong kuno juga enggak, ya kan? Setiap subuh kadang-kadang kepengen doa diterima cepat. Ya Allah berikan petunjuk. Petunjuk ada yang langsung dari Allah, ada yang dicari petunjuk. Betul Bu? Itu cuma berdoa. Lah makmu cuma amin. Apa sih berarti cuma amin gitu kan? Amin artinya apa Bu? Bu. Kabulkanlah doa kami. Nah itu pinter. Kabulkanlah doa. Amin. Udah ya Allah, ampunilah. Berikan petunjuk ya Allah seperti Allah menunjukkan kepada kita yang jalan yang benar. Jalan ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dikabul itu. Ya. Allahumma dina fiman. Kalau ibu sendirian Allahumma dini fiman, itu imam yang mina. Itu menunjukkan bahwa itu orang banyak, jamaah. Bu. Dibaca ini. Kalau imam lagi baca Allahumma dina fiman dan ibu amin, jangan diam baik. Iya, sampai 5. Karena itu betul petunjuk yang luar biasa. Yang nggak jawab dia nggak ngerti kali Pak Ustadz. Ada kan yang kalau yang nggak paham dia Nah. nggak jawab amin. Kalau yang paham kita amin. Gitu. Ya. Kalau Amin. kalau paham jawab amin, kalau enggak amin. Nah, ada dianjurkan suruh amin aja. Amin. Susah apa aja. Amin. Amin. Nah, kalau tetangganya amin ya pasti ikut amin. Amin. Dia namanya amin masalahnya. Amin tahu yang setelah nggak paham jadinya kena kita kabeh. Terus ada orang sholat pakai speaker yang di jamaah di sana nih, amin. Gak apa-apa. Siapa tahu doanya dikabul, amin. Pertama, ini yang kita dibacakan kecuali imam. Minta petunjuk oleh Allah SWT, petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, balik yang baik. Kita masih juga minta petunjuk, kadang-kadang masih jalan kepengen jalannya yang lurus, masih juga jalannya belak-belok.
Ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, ke kanan, kiri, ketemu rumah hijau namanya. Kalau lurus memang tabrakan. Enggak ada bulak. Yang pertama, jadi ini harus dibaca. Itu luar biasa. Itu ada kisah dan sejarah. Al-Madinah fi manat wa'afina fi man nafet. Ibu kepin panas. Bu, kepin sehat, kepin panas, sehat. Benar. Kalau sehat gak walafiat kurang sempur. Kita sehat tapi kantongnya tidak sehat, sempurna enggak. Mau arisan bingung, betul. Cicilan motor kedenda, betul. Sehat badan sehat. Sehat walafiat, minta kepada Allah Subhanahu supaya kita disehatkan walafiat. Badannya sehat, keluarnya sehat, kantongnya sehat, walafiat, banyak duit. Banyak duit. Jadi ibadahnya iya, sehat banget. Lihat sekarang badan sehat nggak punya duit. Sekarang punya duit nggak sehat sama, nggak sempurna. Betul nggak? Buat apa duit kita nggak sehat? Tidur di tempat tidur aja sakit sampai 3 tahun. Nah untuk bilangin, ada yang sakit 3 tahun. Sakit 3 tahun, duitnya banyak, dipakai nggak kira? Oh Pak, Bu, saya beliin apel yang cakep yang gedenya kelapa. Mau nggak apel jenis kelapa? Tapi namanya sakit, aduh, udah gak enak. Duit banyak tapi gak sehat. Biasanya serunya bubur, setiap pagi bubur, Bu, beliin bubur ya, enak banget ini buburnya itu sama yang ngetak di Pak Sukir. Rizal, buburnya enak banget, Rizal, yang laris dagangnya ideal. Udah enak banget, kiranya sakit, beliin bubur ya, enggak enak, betul. Makanya sehat walafiat di dalam doa kunut walafiat diberikan sehat walafiat, minta benar sekali. Lihat cuman amin susah sehat jasmani dan rohani. Rohaninya ibu sehat, ibu aja rohani sehat. Jasmani ada jasmani nih, Bang Jasim itu. Nah, di dia Mang Jasim aja sehat jasmani, Mang Jasim dan rohani ibu rohani. Amin. Awal tangannya dekat ya. Cuma amin aja. Ya, Bu, minta sehat dan walafiat, benar. Itu dua-duanya harus sempurna. Kalau nggak sempurna, pincang. Ada orang kakinya satu pincang nggak, Bu? Pincang nggak? Pincang. Udah sempurnya 2. Kambing kakinya 4, kurang 1, pincang nggak? Sama doa juga gitu. Udah sehat walafiat. Udah sehat nggak walafiat, pincang. Sudah punya banyak duit, kantongnya tebel tapi nggak sehat, makan bubur nggak enak, betul. Tidur aja. Ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Itu 2. Ini doa yang luar biasa, ini ada mengandung arti sendiri. Maka dari itu, kalau kita lagi pas doa, amin. Kalau enggak ya doa sendiri pas lagi sholat sendiri. Amun Sunda mah mugi Gusti doa kami ditanggung. Gitu udah. Mugi Gusti doa orang diterimanya. Sunda mah. Aing maksudnya gitu. Ya, kan enggak jauh jadi. Yang ketiga, Bu, doa yang ketiga. Apa yang ketiga coba? Belum bisa. Bu, doa ketiga. Wa'afini fiman watawallani. Nah, ini Bu. Watawallani fiman tawallait. Ya Allah minta pertolongan. Jangan lain watawallai. Jangan kalau Madinah bima poet. Ilangnya suka itu. Duet. Yang jelas gak pernah ngaji lafal bahasa Arab. Jadi kok duet maksudnya. Watawallani fi man tawallai ya. Pintar. Tatonya lait kamalah. Lait ya, lait. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya kita ditolong seperti Allah menolong kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Ibrahim. Bu, banyak kesulitan, Bu. Utang numpuk,
Betul. Arisan sebentar lagi ya datang. Betul tidak? Lagi bingung nih. Tapi gak kunut gak mau. Gak kunut Gak kunut itu doanya minta pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kanjeng Nabi Musa dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Mau kemana nih? Dari Mesir ke Palestina. Di tengah Laut Merah mau kemana nih? Dengan mujizat Allah Subhanahu Wa Taala doanya kanjeng Nabi Musa 40 tahun baru diterima saat itu. Ibu berapa tahun, Bu? Ibu berdoa berapa tahun, Bu? Setiap hari, bukan setiap hari berapa tahun? Kalau cuma tiap hari minggu di sekolah, tiap hari minggu di musola kurang. Setiap hari, setiap detik, bahkan setiap waktu. Minta pertolongan seperti Allah menolong kanjeng Nabi Musa dikejar-kejar Raja Fir'aun. Mau kemana? Dengan mujizat Allah SWT, tongkatnya disabet, dia langsung jadi hijau. Menyelamatkan umatnya kanjeng Nabi Musa dan kanjeng Nabi Musa dan orang kafir tenggelam semua. Seperti itu. Jadi minta dikabul lah. Kita doa lagi pada sehari 2 hari minta dikabul. Itu 40 tahun doanya kanjeng Nabi Ibrahim dibakar. Kepengen agar punya anak 86 tahun baru dikabul. Bu. Kanjeng Nabi Ibrahim kepengen punya anak laki-laki yang soleh, makanya punya nadar, besok kalau punya anak soleh akan saya sembelih jadi kurban. Betul, Bu? Namanya kanjeng Nabi Ismail. Berapa tahun kanjeng Nabi Ibrahim? Bu, berapa tahun? 86 tahun baru dikabul. Bu, Ibu berapa tahun? Bu, coba saya tanya, berdoa berapa tahun, berapa jam, berapa hari, berapa detik minta dikabul? Ini kanjeng Nabi, makanya wa tawallani fi man tawal, minta pertolongan seperti Allah menolong kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Adam 300 tahun dalam kaul lain mengatakan berpisah dengan Siti, ditemukan karena punya nadar. Saya akan punya nadar. Kalau saya besok dipertemukan sama yang tercinta namanya Siti, yang dibuat yang dibuat dari tulang rusuknya kanjeng Nabi Adam. Kalau kanjeng Nabi tulang punggungnya. Nah, itu berapa tahun baru diterima ketemu sama Siti apa? 300 tahun. Ditemukan oleh Allah Taala dari India ke Mekah, Saudi Arabia, ketemu di Jabal Rahmah. Udah pernah ke sana? Bu, kalau umrah atau haji pernah ke Jabal Rahmah enggak? Itulah pertemuannya kanjeng Nabi Adam sama Siti Hawa. Itu berapa tahun doanya? 300 tahun bahkan lebih. Itu baru diterima. Sabar enggak? Sabar dah. Ini umur 50 tahun dah. 60 tahun dia meninggal, apalagi 300 tahun. Bu, kalau kalian minta pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti pertolongan Allah menolong para nabi, ya kita harus sabar dan tawakal, istiqomah, doa sampai mati pokoknya. Jangan sampai berhenti. Karena nabi pun sampai 300 tahun baru diterima. Kanjeng Ibrahim 86 tahun baru diterima. Kanjeng Nabi Musa kekuatan luar biasa 40 tahun baru diterima. Nah kita lagi 9 tahun. Kita berdoa lagi 2 tahun kita punya Allah kabulkan, turunkan duit ya gak bisa. Ada dalam Allah Taala. Ini doa luar biasa. Ini maka dari itu para jamaah kunut diutamakan karena doanya itu terkabul di dalam sholat. Bahkan pun kanjeng Nabi mau perang pun harus berdoa di atas bukit dan kunut minta pertolongan. Anggota saya cuma 300, musuhnya 3000 bersenjata. Bahkan waktunya mau hujan. Bagaimana ya Allah supaya kita bisa memenangkan? Dengan doa kunut, alhamdulillah perangnya kanjeng Nabi dimenang. Amin Allahumma. Itu contoh salah satunya adalah termasuk doa-doa yang luar biasa di dalam sholat lagi 3, 4, 5 terus sampai dibaca sir sampai tolak belak bisa disambung di lain waktu. Bu, paham? Kira-kira kunutnya dibaca enggak? Kira-kira lupa? Enggak. Alhamdulillah. Jangan lupa karena kunut luar biasa.
doanya. Supaya Itu seperti tambah doanya sahur Kanjeng balik Nabi. lagi sujud sahwi. Ibu-ibu dari rahmat Allah SWT, demikian atas tausiah pada kesempatan hari ini, walaupun cuma 15 menit tapi mengandung waktu yang luar biasa. Jangan tinggalkan saran. Yang pertama adalah doa kunut, jangan tinggal. Kalau ketinggalan lupa harus sujud sahwi. Artinya adalah sujud untuk pengganti waktu saya lupa, waktu saya salah. Mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tadi waktu sholat salah, waktu sholat aku lupa ya Allah, maka dari itu saya sujud. Maha suci Allah, saya lupa ya Allah, absen. Kalau nggak melaksanakan kunut, absen, namanya sujud sahwi, absen. Jangan tinggal sampai selesai ketinggalan, terus lupa, ya kebanget. Namanya orang lupa mah lupa Jangan banget. lupa baik, kalau udah tua bikin tempe goreng lagi sen lagi. Kalau bapak-bapak rokoknya teksnya itu. Ya. Ingat-ingat sudah urus salam lah. Sudah urus saja. Bisa, ya selesai lah. Kalau udah lupa semua hukumnya selesai. Yang penting jangan sengaja. Sengaja nggak boleh. Ibu dan Allah Ta'ala, demikian ya pengajian pada kesempatan ini hari. Mudah-mudahan bermanfaat, amin. Berguna bagi kita semua, diamalkan buat ibadah kita sekalian. Mari kita berdoa. Saya mau nanya, kalau sholat witir yang serakat suka pakai kunut kan? Bisa ya? Bisa. Sholat waktu setiap waktu gitu. Nah, ini ada pertanyaan, Bukannya boleh 5 menit di sampaikan. terawih aja. Ya, ini sunat kunut yang pertama. Yang serakaat. Yang sholat muakkad nih, yang muakkad dulu. Nah, sholat kunut muakkad adalah yang pertama subuh, yang kedua witir bulan Ramadan, bulan Ramadan. Terus selain bulan Ramadan ya boleh sunat, nggak apa-apa. Terus tidak hanya sunat witir saat waktu bulan suci Ramadan. tidak hanya bulan Ramadan, tidak hanya witir. Dengar ini. Tidak hanya witir, sholat biasa pun ya. Boleh baca doa. Dengerin dulu, salah terima ini. Belinya dijawab Bu, dan nanya. Ya, saya jawab pertama, kunut itu sunat. Bisa di mana tempat waktu sholat. Pertama, yang dimuakkadkan adalah kunut witir di bulan Ramadan. Terus kunut di bulan sholat subuh. Selain itu sunat. Terus Jumat Kliwon sunat kunut. Terus ada penyakit bilai, ada corona, ada penyakit-penyakit yang luar biasa, musuh luar biasa kayak peperangan. Itu ibu kita sekalian sebagai masyarakat disunatkan berdoa namanya kunut nazilah. Tidak hanya witir terakhir. Kalau witir terakhir suatu saat kita sholat witir dikasih kunut, bagus. Selain itu juga intinya boleh. Nah, dibaca bagus, nggak dibaca yang nggak mudah. Yang penting subuh. Ya, seperti sholat subuh. Demikian ya Bu ya, jelas ya. Alhamdulillah, besok disambung lagi. Siapin aja pertanyaan supaya kita jawab. Mari kita berdoa bersama-sama. Nih sekali-kali Pak Ustaz. Tanya jawab. Mau penutupan pengajian masih ikutan sama ibu-ibu ya. Apa? Dia. Penutupan Tanya kapan? jawab. Ya, tanya jawab. Boleh dijawab. Saya jawab. Wah, tunggu berang ah. Dari arisan saya. Dari arisan tadi tuh. Ya, yuk sekarang udah tutup ya. Tutup cukup sekian saja. Terima kasih. Besok bisa ditanya di lain waktu. Ini lagi live ya. Ibu di lain waktu. Mudah-mudahan kita sekalian pada kesempatan ini hari diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Bu. Berkah ini, ntar belum sampai berkah tadi doanya. Dipanjangkan umurnya, berkah umurnya, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, diberkahkan rezekinya, dibanyakan rezekinya, dilebihkan rezekinya, biar kita bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit, dari segala musibah, dari segala fitnah dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala malapetaka. Dan mudah-mudahan kita sekalian sekeluarga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan anak cucu kita yang soleh dan solihah. Amin.
Dan mudah-mudahan kita sekalian yang lagi kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lagi kurang beruntung mudah-mudahan Allah akan memberikan keberuntungan. Amin. Amin. Nas'alukal ijabah wal barakah ilahi ya Allah. Anta maksudi yang aku maksud. Amin ya Allah. Mahabbatak wa bi qurbi wa bi nafsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu syahidin Allah samin, Allah Maha mendengar. Allahu samina, Allahu nadirina, Allah nadir. Allahumma amin. Allahumma inna a'udzubika indungani. Allahumma inna a'udzubika bi kalimatillahi tammati min awhil absari wa min da'il akbar bi nafsi wa dami wa lami wal juludi wal muruki wal nidhabi subhanaka ya qadu amrun ayyakun lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatir rahimin. Summa ila rahina sazat min badanihim jama'u salal mu'min antus salima, antu hafido, antu kuwata, antu syafa'ah, antu barokah, antu karomah, antu sa'ada, antu salama fid dini wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas pengajian pada kesempatan ini hari, mudah-mudahan berguna. Amin. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.